Ratusan warga menggeruduk pos keamanan warga untuk menghakimi dua pelaku jambret yang tertangkap di Jalan Tawakal, Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, warga mengamankan HP korban dan motor pelaku. Korban mengaku saat berjalan kaki sambil memainkan HP, tiba-tiba dari arah sebelah kiri, dua pelaku bermotor menjambretnya hingga terjadi tarik-menarik. HP berhasil digasak pelaku, namun korban berteriak hingga datang warga menangkap dua pelaku. Saya pegang HP-nya sebelah kiri lagi buka chat. Terus tiba-tiba ada motor dua orang. Langsung saya sempat tarik-tarikan. Terus sudah selepas, saya langsung otomatis teriak karena udah tahu di sini ada yang lemparan gitu. Saya jatuh. Tadi sempat mau dipukulin, saya fokus HP-nya dulu sih. Evakuasi kedua pelaku juga berjalan dramatis lantaran warga yang terus memburu untuk menghakiminya. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pencurian yang tengah membangun pondasi rumah. Penangkapan itu membuat istrinya histeris. Pelaku berusia 22 tahun ini ditangkap di dekat rumahnya, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Pelaku ditangkap setelah membobol rumah warga di Jalan Halmahera, Kota Bengkulu, pertengahan Desember lalu. Pelaku mencuri sepeda motor, emas, uang tunai, dan telepon genggam milik korban dengan total senilai 30 juta rupiah. Saat mencuri, pelaku bersama adiknya yang sudah ditangkap di tempat terpisah. Dua pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu. Pelaku sudah berhasil kita amankan, di mana kami berhasil mengamankan dua orang pelaku yang merupakan juga saudara kandung, kakak beradik, di mana mereka juga residivis. Ya, dengan kasus yang sama juga, malah pernah residivis kasus 338. Sementara barang hasil curian sudah dijual pelaku dan uangnya digunakan untuk membangun rumah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Brewan Atenaya, inilah Jurnalitas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 5 orang jadi tersangka penganiayaan wanita hingga babak belur di Jalan Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Motif penganiayaan akibat cemburu, sang korban menjadi pelakor. Usai dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka penganiayaan seorang wanita hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi di Jalan Raya Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. 5 tersangka merupakan satu keluarga. K, 42 tahun, BDP, 22 tahun, VS, 22 tahun, EWH, 21 tahun, dan CDK, 16 tahun. Motif pengeroyokan dilatar belakangi cemburu terhadap korban yang diduga menjadi pelakor. Tersangka K mengajak 4 anaknya menjemput korban di kawasan Pluit. Hingga saat tiba di TKP, kelima pelaku melakukan aksi penganiayaan. 4 tersangka kini mendekam di Polres Metro Jakarta Utara dan terancam pasal 170 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Sementara 1 orang di bawah umur dikenakan wajib lapor. Jadi kalau lihat di video itu sempat diturunkan rok atau celana ya, tapi tidak telanjang. Dan wajahnya juga cukup lumayan luka, memar. Ini di sini dijemput oleh para tersangka dari rumahnya dengan motor. Sebelumnya video aksi pengeroyokan seorang wanita hingga babak belur viral. Bahkan akibat penganiayaan ini, korban terluka parah akibat penganiayaan benda tumpul. Bahkan salah satu pelaku nyaris menelanjangi korban dengan cara menarik paksa celana korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi sadis remaja anggota gangster yang menganiaya pemuda terekam video amatir hingga viral di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menangkap 6 pelaku yang mengaku nekat menganiaya hanya untuk bergaya dan dianggap eksis dan pemberani.
Video amatir merekam aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda oleh sekelompok remaja yang diduga tergabung dalam gangster di Jalan Raja Wali, Surabaya, Jawa Timur. Korban dihadang dan dianiaya oleh 6 pemuda menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang hingga korban tersungkur tak berdaya. Namun tak ada satupun warga yang berani menghentikan aksi brutal para pelaku. Korban yang tergeletak bersimbah darah kemudian ditolong warga sekitar dan dibawa ke Rumah Sakit Tanjung Perak, Surabaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Anak 3 bawa celurit, anak masih kecil-kecil. Sampai luka, Pak ya? Iya, ada yang luka. Dia habis kejadian dia lari. Tak tahu lari, mungkin dia lari semua. Itu. Polisi telah menangkap 6 remaja anggota gangster. Pelaku pengeroyokan yang diketahui 4 diantaranya masih di bawah umur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei Anyus melaporkan. Aksi pencurian tabung gas oleh seorang mama di warung seblak terekam CCTV dan viral di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian diduga dilakukan oleh 2 orang. Seorang mak-mak yang berpura-pura hendak membeli seblak malah melakukan aksi pencurian tabung gas di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Dari rekaman, pelaku beraksi saat situasi lapak ditinggal penjual sejenak. Korban baru menyadari tabung gas LPG-nya hilang saat hendak menyalakan kompor. Diduga, aksi pencurian ini dilakukan 2 pelaku, yakni satu mak-mak mengambil tabung gas, sedangkan pelaku lainnya memantau situasi. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke polisi agar pelaku tak mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor di Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan jas hujan saat mencuri. Jas hujan digunakan untuk menutupi diri agar tidak ketahuan CCTV. Pencuri ini seakan sudah mengetahui situasi dan kondisi target sasarannya di kawasan Sepanjang Indah, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku menutupi dirinya dengan jas hujan karena takut rekam kamera pengawas yang ada di rumah kos ini. Pelaku mencuri sepeda motor dengan merusak lubang kontak motor dan membongkar kunci cakram. Korban baru mengetahui sepeda motornya dicuri setelah dibangunkan tetangga kos. Jam 3 tuh temanku yang kos bawah tuh dobrak pintu, maksudnya ngedok-ngedok terus kencang gitu loh. Itu bawa gerbangnya dibuka ya bilang itu. Akhirnya, loh, siapa yang mau merah motor siapa? Motor saya, aku bilang. Oh iya, tadi aku papasan di jalan. Akhirnya aku langsung ngebut ngejar rencananya, aku mumpung berapa menit kan. Sejumlah saksi mengatakan pelaku tidak sendirian. Meski sudah berulang kali terjadi pencurian sepeda motor, namun hingga kini pelaku belum ada yang ditangkap. Di lokasi itu sudah berapa kali, Pak? 4 kali. Sudah 4 kali ya, di lokasi yang sama? Di kos-kosan. Kemungkinan orang yang sama atau gimana? Kemungkinan pasti orang yang sama, cuma mungkin yang eksekusi berbeda-beda. Tapi domnya atau jarumnya mungkin 1 orang kayak gitu. 4 kali itu dalam berapa? 4 kali itu 3 bulan sekali mungkin. Pemilik motor sudah melaporkan kasus pencurian itu ke Polsek Taman. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menganiaya suaminya lantaran kurang diperhatikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku emosi lantaran korban kerap berlaku kasar kepadanya meski tengah hamil muda. Selain itu, korban juga lebih memilih kumpul bersama temannya, sementara dirinya butuh perhatian. Warga mengevakuasi Rizaldi, 25 tahun, ke rumah sakit akibat penganiayaan senjata tajam yang dilakukan istrinya sendiri, ER, 14 tahun, di kawasan Panakukang, Makassar. Korban yang bekerja di Dinas Kebersihan ini menderita luka di bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kirinya. Tugas yang datang mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk pemeriksaan. Hasilnya, pelaku menganiaya korban menggunakan kunci motor dan berawal dari keduanya berboncengan motor di Jalan Abdullah, Daereng Surway. Pelaku emosi lantaran korban kerap berlaku kasar kepadanya meski dirinya tengah hamil muda. Selain itu, korban juga lebih memilih kumpul bersama temannya sementara dirinya butuh perhatian. Akibat emosi memuncak, pelaku mengaku menyerang korban 2 kali menggunakan kunci sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban maupun keluarganya tidak keberatan dan membuat kesepakatan berdamai dengan istrinya. Usai perjanjian damai ini, polisi akan melakukan tindakan restoratif justice dengan membebaskan istri korban.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Puluhan warga mengamuk dan merusak rumah pelaku pencabulan terhadap balita. Mereka emosi lantaran 2 pelaku masih di bawah umur. Menghindari keributan meluas, polisi membubarkan paksa warga. Polisi tak kuasa mencegah warga yang emosi dan merusak rumah pelaku pencabulan di Goa, Sulawesi Selatan. Warga kesal dengan keluarga pelaku pencabulan yang tidak bisa mendidik anaknya yang masih di bawah umur. 2 anak yang masih di bawah umur itu mencabuli seorang balita yang masih berusia 4 tahun. 2 pelaku yang masih anak-anak sudah diamankan polisi menghindari aksi massa yang masih emosi. Polisi membubarkan warga yang terus berdatangan ke rumah salah satu pelaku pencabulan. Mereka pun diminta pulang ke rumah masing-masing. Polisi mengamankan 11 orang pelaku perusakan rumah. Mereka menjalani pemeriksaan di Mapolres Goa terkait perusakan rumah pelaku pencabulan. Saat ini ada kurang lebih yang kita amankan sementara 11. Kita lihat nanti perkembangannya apa. Ini adalah pelaku utama atau hanya sekedar saksi atau ikut-ikutan. Jadi korban pencabulan di bawah umur, pelaku pencabulan sebenarnya di bawah umur juga. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk merusak rumah pelaku pencabulan. Sementara 2 pelaku pencabulan yang masih di bawah umur menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang bocah 5 tahun menjadi korban pelecehan tetangganya sendiri di sebuah masjid di Jakarta Selatan. Dalam beraksi, terduga pelaku mengikuti korban saat hendak buang air kecil. Bocah perempuan berusia 5 tahun menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan seorang remaja di Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi asusila terjadi di toilet sebuah masjid. Saat itu korban dan kakaknya serta terduga pelaku sedang bermain di area masjid. Saat korban hendak buang air kecil, terduga pelaku mengikutinya hingga aksi pelecehan itu terjadi. Selain di toilet, terduga pelaku yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini juga melecehkan korban di gang dekat rumahnya. Saat pulang ke rumah, korban terus menangis hingga akhirnya bercerita kepada orang tuanya. Orang tua korban langsung membawa terduga pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan dan melaporkan kejadian itu. Tahun mengikuti. Setelah itu dia masuk ke dalam toilet, kemudian mengunci. Nah, setelah ditanya oleh kakaknya yang berumur 8 tahun bahwa dia dilakukan atau telah terjadi hal yang tidak baik terhadapnya. Pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Sementara terduga pelaku ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Maling motor selebrasi sambil joget usai menggasak motor seharga 70 juta rupiah. Informasinya usai jeda.